Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illah. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru dan Bu KS serta staf SD Negeri 3 Canduk. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hari ini senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya sedang menjalankan kewajiban sebagai PP ya istilahnya mendampingi Pak Yuli selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 3 Canduk, di mana untuk PI2 ini pendampingan individual ini ya untuk teknisnya adalah bahwa CGP nanti akan mempresentasikan tentang visi misi di SD 3 Canduk ini. Bahwa teknis pelaksananya dari 4 JP Paku ini, satu JP-nya itu 45 menit, jadi total waktu hanya 3 jam, efektif yang 60 menit. Jadi nanti di sini saya hanya sekedar istilahnya mendampingi Pak Yuli terkait bahwa beliau nanti akan menyampaikan terkait visi misi Prakarsa Perubahan selaku program CGP di angkatan 11. Sekarang sudah masuk modul 1.4 ya Pak ya. Ya monggo Pak Yuli untuk presentasi bisa dimulai saja. Nanti ada beberapa alur yang seharusnya mungkin ada beberapa yang sifatnya personal dengan Pak Yuli bisa di sini, atau mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada kepentingan lain, tapi tadi saya tanya Bu Kepala hari ini tidak ada agenda lain. Ya monggo lah, nanti di sini lebih sifatnya ya refleksi bersama-sama, karena nanti di sesi ini juga ya ada membahas tentang komunitas praktisi di tempat Bapak Ibu ini. Untuk waktu monggo dengan Pak Yuli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Susanto selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta kepala sekolah SD Negeri 3 Canduk. Pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahannya. Sebelum kita ke visi guru penggerak, saya minta waktunya Bapak Ibu untuk sekedar mengisi Jamboard. Nanti apakah visi yang telah saya susun sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu buka Jamboardnya, silakan nanti tambahkan sticky note di situ. Di CGP tidak ada jawaban yang salah ya Bu, semuanya benar. Iya, Ya Pak Santo. betul. Pembelajaran Pembelajaran kita tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, katanya semuanya benar. Nanti bisa disesuaikan apakah visi yang telah saya susun bisa sesuai dengan apa yang Ibu Bapak harapkan. Kemarin perintahnya adalah membuat visi pribadi, tapi ternyata pada PE2 ini katanya untuk bisa diimplementasikan di sekolah, tapi tidak harus diimplementasikan. Sifatnya tidak merubah, tapi hanya ya memprakarsai. Pointer sih hanya untuk PPT ya Pak ya, ini ya. Bisa Bang minta? Ya, bisa. Iya dijawab. Ya, misalnya, ya bahasanya santai lah dari dokumentasi ini, foto iki video tapi Pak Yuli nggak dokumentasi pribadi. Jawab. Ya bisa. Ya, apakah visi yang nanti yang sudah saya buat apakah sesuai dengan harapan Ibu Bapak semua? Ya, jadi tambahkan sticky note di sini. Ya, ini. Nanti tinggal di sana.
Saya nggak usah dinamain nggak apa-apa. Tadinya mau mencoba pakai kelas poin, tapi ternyata kelas poinnya hanya untuk 5 pertanyaan. Ini 6 pertanyaan. Karena kelas poinnya tidak pro. Kalian malah nyinam aku malah. Ya jawaban menurut Bapak Ibu Pak, maksudnya kira-kira kita memimpikan murid yang Bagaimana? bagaimana? Ya, kita memiliki murid yang bagaimana? Murid sing kepriwen. Busen berarti di sini berapa hari Busen? Hari apa Bu? Nah, canduk 2 cukup iki Bu? 3 hari? Apa diampu juga sana ada yang ngampu canduk 2 mesti tambahin maning? Langkah jawaban yang salah Bu santai bae. Anu, Ya, waktu 2 jam ngobrol apa saja. Kan penyampaian visi misi 2 jamnya semending nemen cukup lah. Ya nggak ngisi waktu lah. buka bae jambote buka. Belum? Buka barep apa? Ya orang mesti akses berarti kok aktif jambatan maksudnya. 1 saja pun nggak apa-apa. Udah cukup nggak apa-apa Pak Rahmat? Anu dokumentasi ini beberapa ini. Betul nuwun Pak. Ini nggak kurang laku ya. Sambut kurang laku. Oh, wifi-nya nggak nyampe sini sih Pak. Wifi kelas Pak. Timestamp-nya nggak, Wifi kelas 1 sampai 9 passwordnya. timestamp-nya nggak kerja. Nulis angka siji kudu sanga iki Pak. Nggih. 1, 2, 3, 4. Terus nomor 1, Bu. Habis nomor loro. Ulangi Pak Rahmat, belum. Ambil dari 4 sudut ya Pak Rahmat. 1, 2, 3, 4.
Bisa Pak Rahmat. 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Ambil pengambilan gini. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian sedang melengkapi kalimat rumpang ya Pak Billy ya. Nggih, Pak. Kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat apa? Yang Belum belum lengkap. lengkap ya. Melengkapi kalimat yang belum lengkap namanya kalimat rumpang. Ini bisa digunakan untuk pembelajaran juga apabila Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran bisa memakai Jamboard. Tinggal menuliskan pertanyaan, nanti siswa suruh menjawab. Nanti bisa di-download sebagai bukti pembelajaran. Ini Bapak Ibu kan punya rekan kerja yang keren. Mantap ini Pak. Ini terkait pembentukan komunitas praktisi itu Pak ini dengan apalagi sudah difasilitasi dengan jaringan yang cukup ya bisa dikatakan memadai lah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah diberikan untuk menjawab sedikit pertanyaan atau kalimat-kalimat rumpang yang telah kami sodorkan. Langsung ke presentasi. Ini adalah visi yang telah saya buat. Semoga nanti bisa sesuai dengan apa yang tadi Bapak Ibu tuliskan. Fasilitator Bapak Tegar Pambuditama, pengajar praktik Bapak Susanto. Tidak usah perkenalan, sudah kenal semua. Terus merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Canva, iya, masih di Canva. Belum. Betul. Inquiry apresiatif membantu guru untuk mengenali dan memanfaatkan kekuatan mereka sendiri serta potensi yang ada di lingkungan mereka. Proses ini melibatkan identifikasi apa yang bekerja dengan baik, merumuskan visi yang inspiratif, dan merancang langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan Canva Bagja. Ini hal yang baru bagi saya. Saya sendiri belum benar-benar menguasai, masih dalam proses belajar. Untuk menerapkan pendekatan apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode penerapan Canva Bagja. B-nya adalah buat pertanyaan berupa berisi pertanyaan yang berisi penelusuran. A-nya adalah ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G-nya gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J-nya jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A-nya adalah atur eksekusi. Berisi
membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah membudayakan literasi membaca untuk pendidikan yang inovatif, kreatif, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kenapa saya mengambil literasi membaca? Karena kemarin di rapot pendidikan SD Negeri 3 Janduk adalah di literasinya, litnumnya, literasi dan numerasi. Tapi saya berfokus ke literasi membacanya, belum ke numerasi. Kalimat pemrakarsa perubahan adalah membudayakan literasi membaca sejak dini. Ini yang rencananya akan saya laksanakan di kelas saya sendiri, belum ke sekolahan. Karena kemarin waktu pelaksanaan modul 1.3 itu membuat visinya untuk diri sendiri terlebih dahulu. Tahapan bagjanya ini adalah bagjanya. Prakarsa perubahan meningkatkan budaya literasi membaca sejak dini. Pertanyaannya, oh bisa ya Pak? Ya. Apa yang harus saya lakukan untuk membudayakan literasi membaca? Ini pertanyaannya. Sampun. Masih di kanva Pak? Nggih. Daftar tindakan penyelidikan mencari informasi di berbagai media bagaimana cara meningkatkan budaya literasi membaca, kurang membaca. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat bagaimana cara meningkatkan budaya literasi membaca. Sampai di sini, apakah semuanya setuju? Jadi Pak Yuli itu istilahnya sedang mencoba membuat menginisiasi lah kayak prakarsa berarti bahasanya ya memprakarsai Menginisiasi. lah adanya perubahan jadi ya sambil ngobrol lagi ya Pak masuk ke mapel sambil Pak jadi terkait kayak apa pendidikan kita kan ya ilmunya umum ya Pak Bu yang lainnya itu kan daerah oleh ya sama jadi yang mayoritas malah lebih ke yang numerasinya dan apa sekarang numerasi atau awal-awal di Literasi. sekarang sih apa di literasinya apa ya pakai awal Numerasi. numerasi sekarang literasinya benar apa masih orang apa ya pakai Ini siapa ya Bunita? Oranye apa merah? sandi 3. Kemarin literasi. Numerasi. Ya. Harapannya kan hijau kopi ya benar ya diharapkan kan hijau semua ya jadi ya PR bagi kita semua ya Pak bahwa terkait apa literasi ya terutama ya kayak kemudian ya Mengakui dan tidak seperti itulah tidak perlu diungkapkan karena kita tenaga. Iya. Nah, jadi intinya mungkin Bapak Ibu bisa menginisiasi terkait program literasinya ya lebih di ya kelas dulu ya Pak ya kelas itu ya fase yang mungkin di fase AP itu apa fase saya yang kadang-kadang untuk sementara bisa kita lanjutkan untuk ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang berhasil meningkatkan budaya literasi? Bagaimana dia mengatur, merencanakan, meningkatkan budaya literasi? Yang ketiga, apa saja yang dapat meningkatkan budaya literasi? Yang keempat, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung budaya literasi? Yang kelima adalah keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung budaya literasi. Daftar tindakan atau penyelidikan, mencari profil atau orang atau tokoh yang terkenal yang sudah pernah berhasil. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur budaya literasi. Yang ketiga, membuat program rencana yang dapat meningkatkan
budaya literasi. Yang keempat, membuat lingkungan sekolah dengan teks multimodal. Yang kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan petugas perpustakaan, atau dengan guru bahasa Indonesia. Nah, ini kita diambil pelajaran kalau tadi pertanyaan kan berarti lebih berapa ya pendidikan seperti itu orang jadi bisa ambil pelajarannya berarti di sini kayak pendidikan juga alhamdulillah juga begitu kan ada literasi jadi lupa suka nulis dengan belum suka baru suka menulis, belum suka membaca, Pak. Kalau menulis saya biasanya kehabisan kata-kata karena saya belum suka membaca. Bapak berarti ya seperti berbagi pengalaman. Ketika seseorang itu senang menulis belum tentu senang membaca, Pak. Iya, saya terutama orang yang belum suka membaca, Pak. Tapi saya menulis berdasarkan apa yang ada di pikiran saya. Terusan yang kedua, saya masih orangnya mood-moodan. Di saat saya mood, saya bisa menulis. Tapi di saat saya tidak mood, saya belum bisa menulis. Berbeda dengan penulis yang asli karena dia sudah mempunyai kosakata yang banyak, karena dia basicnya suka membaca, maka tanpa ada mood pun dia bisa menulis. Tapi intinya ya, saya baru tahu, Pak. Setahu saya ketika orang yang suka menulis ya, ataupun saya kira identik dengan orang yang suka membaca. Tidak juga berarti saya tidak seperti itu, Pak. Tidak bisa disimpulkan bahwa orang yang suka menulis itu dipastikan senang karena ada kasus seperti ini. Karena saya juga banyak. Saya bisa membuat puisi dengan mood yang baik bisa, tapi di saat moodnya tidak baik ya saya tidak bisa membuat puisi. Saya bisa membuat guguritan di saat mood yang baik ya bisa. Alhamdulillah guguritan saya tahun 2021 saat pandemi masuk koleksi 10 besar, mendapatkan satu buah buku gratis dari SIP Publishing. Waktu itu diundang di SMP 1 Banyumas, launching buku SIP Publishing berjudul Cahyaning Nirwana. Ini nggak tahu. Kembali ke apa tadi Pak ambil pelajaran. Belum diambil oleh mereka kurang. Jadi mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari jenengan. Ke gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika budaya literasi meningkat? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan budaya literasi yang sudah meningkat? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah budaya literasi meningkat? Yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan budaya literasi? Jadi kalau tidak salah kemarin pas Rukol 1 sama Pak Fasil di Gali Mimpi ini kita berusaha untuk mencari atau menemukan aset-aset yang ada di sekolahan kita. Apa saja yang ada di sekolahan kita bisa manfaatkan untuk menyusun sebuah visi. Jadi visi yang baik adalah visi yang melibatkan aset di seluruh sekolah. Tidak harus visi yang apa ya Pak, pikir Pak, gambarin Pak? Muluk-muluk lah, kayak gitu loh Pak. Tidak harus visi yang muluk-muluk. Gitu. Terkait dari Bapak Ibu terkait apa yang dibimbingan Pak Yuri kira-kira mempunyai imajinasi apa saja terkait peningkatan. Ini daftar tindakan, salah satunya adalah tersedia pojok baca di setiap kelas di lingkungan sekolah, terus tertatanya perpustakaan yang representatif, membiasakan kegiatan literasi sebelum pelajaran dimulai. Ini daftar tindakan atau penyelidikan yang nantinya
mencoba untuk dilakukan. Dan dengan kalimat seperti itu sebenarnya menyampaikan maksudnya kira-kira ada mimpi apa terkait Oh, iya. santai berat kamu mesti dengan Bro. kita punya mimpi apa terkait literasi kayak kita bisa bayang lagi yang apa imajinasi kita apa ya kalau dari sendiri jalan yang Nah, sudah 2 hari anak-anak itu dulu belajar berapa menit anak itu sambil bebas yang ada di kelas terus turun baca nantinya mungkin harapan saya di sekolah ada kayak sama diberi buku bacaan jadi anak di terpancing lagi di apa ya baca Mam. Berarti hampir sama ya Bu, tersedia pojok baca di setiap lingkungan sekolah. Cuma Bu Nita lebih menginginkan adanya etalase-etalase ya, yang diisi buku bacaan sesuai dengan karakter peserta, sesuai perkembangan peserta didik. Nah, ini sempat Bu Nita kelas 4. ini kita sudah ke A bereksekusinya ya. Iya, sudah bereksekusi. Terus tapi ya masih ada inilah masih ada harapan lain baru dia sudah mengeksekusi dengan tadi pojok baca dia sudah punya inisiatif. Kalau saya kembali ke saya Pak. Iya, Pak Santo. Kadang ya sama lah Bu. Saya pribadi memang tadi literasinya sangat saya pun sangat tidak. Nah, setidaknya saya juga kadang bermimpi saya aku sih pengen ini bocah ini kemeroyok hari ini perpus ya gitu Pak. Banyak bocah ini gitu. Kalau saya ngasonya beda. Sebenarnya bisa diakali, Pak. Anak-anak kok bisa apa maksudnya pengen mengarahkan anak-anak bisa ke perpustakaan bisa diakali misalnya setiap pagi dijadwal kayak kita ya Bu, kita sudah menjadwal setiap pagi Senin kelas 6, Selasa kelas 5, Rabu kelas 4, Kamis kelas 3, Jumat kelas 1 2. Berarti 15 menit sebelum pembelajaran anak-anak suruh ke perpus dulu sesuai jadwal. Sudah dieksekusi. Baru direncanakan kemarin. Masih galimpi. Masih berarti rencananya memang seperti itu. Dijadwal seperti itu nanti anak 15 menit sebelum pembelajaran sesuai jadwal masuk ke perpus. Sebenarnya bisa dilaksanakan karena dulu saya pernah melaksanakan itu waktu zamannya Pak Dedeng. Itu pernah saya laksanakan tetapi ya memang seperti itu tidak kontinu karena beberapa hal. Nggih. Ada berbagai kepentingan kesibukannya sama saya karena kebetulan kita ada sekolah dan kita sudah ada prasarana perpus ya Pak. Jadi ya sama lah kondisi perpus ya umumnya ya hampir mayoritas karena pertama keterbatasan budaya manusia yang sekolah apa ya jadi ya insya Allah kita berpikir menjadi ladang amal ibadah ya untuk Bapak Ibu mencoba menginisiasi walaupun saya juga sama Pak Budi sudah memimpikan seperti itu dan sudah saya sampaikan tapi memang sampai saat ini ketika apa yang saya sampaikan juga Belum bisa. Ya mungkin nanti ketika mimpi itu sudah bisa dieksekusi sudah berjalan efektif dan bisa nanti studi banding karena kan kira-kira efektivitasnya sejauh mana kayak Pak Budi gimana Pak? Kayak istilahnya ada di supaya lomba membaca kan itu gimana itu kayaknya punya pemahaman atau pengalaman Pak. Kalau dalam membaca kalau yang pernah saya ikuti Pak berarti membuat buku 1001 Guru membuat puisi terusan yang kedua itu tentang
cermin, cerita mini, 2 buku, di rumah ada cermin kumpulan cerita mini, terusan satu lagi 2 geguritan itu. Itu sistemnya adalah sistem kurasi, Pak. Jadi ada tim yang khusus mengoreksi tulisan-tulisan yang dikirimkan melalui email pada saat pelatihan menulis puisi ataupun cermin ataupun guritan, Pak. Nah, itu ada pelatihannya sendiri, Pak. Namanya self editing. Iya, self editing itu ilmu untuk mengoreksi tulisan. Bayarnya 200.000. Pelatihan seminggu, Pak. Tapi saya belum pernah mengikuti. Dulu pernah ingin mengikuti, tapi dilala saya pas berbenturan dengan pelatihan membuat geguritan yang seri 3 itu. Waktunya berbarengan. Saya cuma dirasa kan mungkin ini sebenarnya orang ada yang batas ingin mengedit kata-kata cepatnya. Saya kurang tahu, Pak, karena saya belum pernah mengikuti self editing sih, Pak. Seperti itu. Mungkin lebih ke situ aja dalam kirim ya, biasanya kalau cermin cerita mini itu biasanya sekilas saya amati self editingnya di tanda baca, terusan pemenggalan kalimat itu seperti itu. Ya, tapi terkait kita ketika di pendidikan dasar ya, ketika kita memimpikan anak kok bisa membuat sebuah karya, ya mungkin bahasanya ya mungkin pas belakangan ya masyarakat kayaknya ya diarahkan sejak dini ya Pak. Mungkin harapannya kan mungkin di fase berikutnya mungkin sudah terbiasa ya Pak. Saya sudah karena jadi ketika rekan-rekan coba naik kelas dia coba lagi kelas dan kelas rendah bila itu fase sering-sering gampang tuh satu sini kan si malu dibandingnya apa fase kelas tinggi super. Oke, pengen seperti itu. Oh, bagus. Belum ketemu ya Pak. Okay. Punya saya seperti pengalaman bulan bahasa Pak, paling arahnya di bulan bahasa. Kayak misalnya bulan bahasa mungkin bisa mencipta pantun atau apa kan bisa. Kita lanjut ke jabarkan rencana ini. Apa langkah yang paling sederhana? Langkah pertama yang bisa dilakukan. Terusan yang kedua, berapa lama target untuk meningkatkan budaya literasi? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan budaya literasi? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan budaya literasi? Yang kelima, bagaimana cara saling menyemangati usaha bersama mencapai atau meningkatkan budaya literasi? Dasar penyelidikan membuat capaian yang realistis untuk setiap bulannya. Yang kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai per bulan. Yang ketiga, memasang pengingat atau jadwal di ruang guru atau perpus petugas pegiat literasi secara bergilir. Yang keempat, meminta rekan sejawat untuk meningkatkan budaya literasi. Yang kelima, membuat diagram pencapaian di budaya literasi. Yang keenam, membuat lingkungan sekolah dengan teks multimodal. Yang ketujuh, menata ruangan menjadi lebih representatif dan nyaman. Yang kedelapan, mengecek ketersediaan buku bacaan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang kesembilan, mengecek jumlah meja baca yang dimiliki. Kamar pintunya bisa dikondisikan dan jelas tadi terkait jabarkan rencana ya Pak. Iya. Jadi tadi kan ketika kita mimpi kita mencoba menjabarkan rencana. Iya begitu ya Pak. Tadi ya kepala bersama bareng ini kita bersama-sama lah.
apa oke sharing lah ya kita ya kayak interaksi melakukan perpustakaan jadi dan secara publik tahap menjabarkan rencana menjabarkan kan berarti lebih ke membuat planningnya ya persiapan eksekusinya Pak, planningnya. planning eksekusinya ini Pak Yulit diantaranya ya, capaian yang realistis dan masuk akal lah pasti orang dulu jadi tadi konsisten ya Pak Yulit ya Betul Pak. membuat catatan besar targetnya akan dicapai dan membuat catatan besar sehingga Pak Yulit bisa benar-benar apa ini Eh, untuk membuat catatan besar target yang akan dicapai per bulan misalnya Pak, dalam 1 bulan kita hitung pengunjung jumlah pengunjung peminjam bukunya. Kan kalau pengunjungan otomatis kelas tersebut tok yang mengunjungi pada saat jadwal itu. Tapi kalau kita bisa kita bisa melihat jumlah jumlah buku yang dipinjam, kan bisa saja satu anak meminjam 2 buku karena mungkin dia sudah bisa memahami apa isi bacaan tersebut. targetnya dia adalah bukan peminjam tapi Jumlah buku yang dipinjam. targetnya adalah jumlah buku yang sama-sama pengalaman Berarti kan kalau anak-anak sudah bisa membaca, terusan dia mengerti apa yang dia baca kan, oh iya ke penasaran nih, besok lagi ya, nambah lagi ya. kita memasang pengingat Jadwal petugas pegiat literasi secara bergilir. Ini meminta rekan sejawat untuk mengingatkan budaya literasi ini sudah pasti tanpa diingatkan pun setiap pagi pasti sudah buka HP, buka WA itu termasuk budaya literasi. Ya, iya. Memasang pengingat jadwal. memasang pengingat ini Di dulu waktu zaman Pak Dedeng saya membuatkan jadwal terpampang di ruang kantor Pak. Yeah. Di kantor kita saling mengingatkan ke jadwal siapa karena dulu zaman Pak Dedeng waktu istirahat Pak. Jam 9. Jadi rekan-rekan nanti semuanya dilibatkan ya Pak. Iya Pak. Berarti dulu tidak sesuai dengan kelasnya, saya buatkan acak, yang penting ada orang yang atau ada guru yang menunggu perpustakaan pada saat jam istirahat. Bapak ulangi ya. Ini berarti memasang pengingat atau jadwal di ruang guru atau petugas. Berarti dibuatkan jadwal petugas yang ada di perpustakaan. Misalnya dulu yang saya laksanakan kelas 1 misalnya tidak harus Bu Lagiem, bisa Bu Ratna gitu loh Pak. Pegiat literasinya yang bertugas untuk menjaga anak-anak di perpustakaan gitu loh Pak. Untuk membantu melayani anak dalam pengambilan buku atau mencatatkan di buku pengunjung seperti itu. Semua seperti ini Pak, dari 6 kelas berarti kan dari mana? Okay. Berarti tidak harus umpama saya ini Pak, cuma dari Senin semua tekniknya kelas 1. Okay. Tapi ya berarti tidak harus dengan buku tersebut. Waktu dulu saya seperti itu. Sekarang ya nanti berarti kelas 6 ya guru kelas 6 yang di situ. Nantinya seperti itu. Mimpinya nanti di jam pertama. Iya. Mimpinya berarti 15 menit sebelum pembelajaran, Pak. Berarti begitu bel masuk, jadwal anak kelas 6 misalnya hari Senin ya diarahkan ke perpus atau suruh mengambil buku nanti bisa dibaca di halaman atau di mana. Apa? Yang di kalau pojok baca kan rencananya di setiap kelas ada Pak.
Maksudnya yang saya mau realisasikan nanti kan di kelas 6 dulu ada baca-baca kayak gitu. Di kelas 5 ada tulisan tok. Ya kan? Tulisan tok. Ini di Canduk 3 kemungkinan buku yang sesuai dengan karakter perkembangan karakter peserta didik kayaknya banyak karena ada bantuan buku kurang lebih 5.000 judul ya gitu ya. Itu ya nanti bisa dimanfaatkan. Ini atur eksekusi ke kanva bagian terakhir. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau jenis dan pola meningkatkan budaya literasi. Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini, berperan sebagai apa saja. Yang ketiga, bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk meningkatkan budaya literasi. Yang keempat, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan dalam meningkatkan budaya literasi. Daftar tindakan 1. Mengajak teman sejawat atau petugas perpustakaan atau kepala perpustakaan yang memiliki keinginan yang sama. Yang kedua, bergabung grup pegiat literasi. Yang ketiga, melakukan kegiatan rutin membaca 15 menit bersama rekan sejawat atau di kantor atau di halaman kelas bersama siswa. Melakukan kegiatan rutin membaca 15 menit di kantor. Ya, nggih, ya sasarannya. Halaman kelas bersama siswa, sasaran kita tapi istilahnya membersamai anak gitu ya, Pak. Iya. Dia raja ini gitu ya, Pak. Nggih, misalnya yang di ini yang membaca 15 menit bersama rekan sejawat di kantor kan bisa dilakukan apabila anak masih di perpustakaan dan satu guru di perpustakaan, yang lain bisa membaca di kantor atau bisa gabung di perpustakaan atau bisa di halaman siswa bersama siswa ini, Pak. Iya. Iya. Aja memperontak tok ora lakoni. Kesimpulan, visi guru penggerak semua mengarah pada tercapainya profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru penggerak harus selalu konsisten dan kontinu dalam menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila pada dirinya terlebih dahulu, kemudian mengimbaskan pada murid dan rekan sejawat agar karakter Pancasila tertanam pada semua ekosistem sekolah. Ini sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Bun? Presentasi sudah selesai.